Perkenalkan, nama saya Fadia dari tim KKN PPM UGM Sirahan, Salam Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Di sini saya akan menjelaskan terkait membangun bisnis daring di era pandemi COVID-19. Nah, pengertian bisnis secara umum yakni kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang melibatkan proses pembuatan, pembelian, penjualan, dan pertukaran barang ataupun jasa dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Sedangkan pengertian bisnis daring atau bisnis online yakni bisnis yang dilakukan melalui sistem komputer daring interaktif yang menghubungkan konsumen dan penjual secara elektronik. Jasa daring komersial adalah jasa yang menawarkan jasa informasi dan pemasaran online kepada pelanggan yang membayar iuran bulanan. Selanjutnya, ada 4 poin penting dalam membangun bisnis daring. Yang pertama yakni produk, yang kedua yakni ide bisnis, yang ketiga persona pembeli, dan yang keempat strategi. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu dari 4 poin penting tersebut. Poin yang pertama yakni menentukan jenis produk. Yang pertama, Anda bisa menggunakan Google, di mana pada pencarian kata kuncinya Anda bisa melihat produk apa yang biasa atau banyak dicari oleh pelanggan internet. Selanjutnya, Anda juga bisa memanfaatkan keahlian dan pengalaman untuk menentukan tren dan peluang pasar yang saat ini sedang marak di masyarakat, seperti itu. Kemudian yang ketiga, yakni Anda bisa memilih produk yang mampu mengurangi rasa sakit, mengingat banyak konsumen yang akan mencarinya dalam keadaan mendesak. Jadi produk ini bersifat sangat penting dan tidak seasonal atau tidak musiman seperti itu. Sehingga produk ini juga akan banyak dicari oleh masyarakat. Selanjutnya, yang poin kedua yakni ide bisnis. Di ide bisnis, Anda bisa mengaplikasikannya melalui tulisan, gambar, sehingga Anda bisa lebih mudah untuk memetakan ide-ide apa yang sekiranya bisa diaplikasikan. Nah, di ide bisnis ini Anda juga bisa menggunakan metode analisis SWOT, yang mana ini mampu mematangkan konsep bisnis Anda. Nah, pertimbangan jenis media dalam pemasaran produk juga harus diperhatikan. Anda bisa menggunakan melalui website, toko online atau marketplace, blog, dan juga media sosial yang saat ini juga sudah banyak menambahkan fitur-fitur untuk belanja. Selain itu, dalam analisis SWOT, Anda bisa menggunakan 4 poin penting, yakni strength atau kekuatan, di mana Anda bisa melihat poin apa sih yang sekiranya bisa menguntungkan produk Anda. Kemudian juga ada weakness atau kelemahan, yakni poin negatif yang dimiliki oleh ide atau produk Anda. Yang ketiga ada opportunities atau peluang, yakni Anda bisa melihat faktor eksternal apa yang sekiranya dapat membantu bisnis Anda. Dan yang keempat, yakni threats atau ancaman, yang mana Anda bisa melihat kondisi eksternal yang bisa saja menghambat bisnis Anda. Dari analisis SWOT ini, Anda bisa mengetahui apa yang sekiranya berguna dalam meminimalisasikan kegagalan dalam bisnis. Nah, selanjutnya poin ketiga yakni persona pembeli. Dalam persona pembeli atau disebut sebagai representasi gambaran dari customer ideal, Anda bisa melihat ini melalui riset atau dalam persona pembeli juga bisa dipengaruhi oleh faktor internal seperti pengalaman, kemudian juga keyakinan, dan sedangkan di faktor eksternal Anda bisa melihat melalui budaya, pemasaran, dan kelas sosial. Nah, di sini ada 2 kategori untuk menentukan persona pembeli. Yang pertama ada kategori umum, yang mencangkup lokasi, jenis kelamin, usia, minat, kategori, koneksi, bahasa. Dan sedangkan di kategori khusus, Anda bisa melihat ada kebutuhan konsumen atau barang yang mampu memberikan solusi untuk mereka, kemudian karakteristik demografi, psikografis, dan juga ciri-ciri perilaku pembeli. Jadi untuk kategori khusus, ini memang sudah sangat mendalam dan bisa dilakukan dalam berbagai cara atau bentuk. Seperti membagikan kuesioner atau juga Anda bisa melakukan riset-riset kecilan. Nah, selanjutnya di sini saya akan membagikan strategi bisnis apa sih yang kira-kira cocok untuk membangun bisnis daring. Yang pertama yakni melakukan promosi melalui platform berbayar atau juga menggunakan jasa endorsement. Atau bisa saat ini di Instagram juga sedang disediakan untuk fitur Instagram
pemasaran atau bisa sebagai media promosi, jadi Anda bisa mempromosikan produk Anda melalui feed Instagram. Nah, selanjutnya juga menyediakan tester atau produk percobaan, sehingga untuk para customer yang masih belum mengetahui apa manfaat dan apa kelebihan yang dimiliki oleh produk Anda bisa menggunakan metode ini untuk menggait mereka. Kemudian yang ketiga, yakni memberlakukan garansi untuk produk yang tidak sekali pakai. Nah, ini juga sudah banyak ya sebenarnya produk yang menggunakan garansi, dan dengan menggunakan garansi, banyak kemudian customer akan lebih mempertimbangkan membeli produk Anda ketimbang dengan produk-produk yang mungkin tanpa garansi atau tanpa jaminan. Kemudian Anda juga bisa menggunakan momen giveaway atau reward di momen-momen tertentu, dan ini bisa berguna untuk meningkatkan antusiasme pembeli juga kepada produk Anda. Nah, ini ada salah satu kutipan yang saya sukai dari Sintade atau CEO bubu.com. Dia mengatakan bahwa penting juga bagi mereka yang mau memulai berbisnis digital untuk memikirkan apa solusi teknologi yang mereka tawarkan akan membantu masyarakat luas dan merupakan solusi yang unik dibandingkan kompetitor lainnya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.